Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan mendatang. IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi lanjutan ya teman-teman, 0,74%. Dengan area low berada di 6.776, yang artinya IHSG sudah berhasil menjebol area supportnya yang pertama, di mana kita taruh area support yang pertama di kisaran area 6.869 sampai area 6.838. Hari ini opennya juga langsung mengalami penurunan lanjutan ya. Dan untuk support berikutnya teman-teman, kalian boleh pantau di area 6.777 sampai 6.746, area support yang beberapa waktu lalu masih mampu menahan pergerakan IHSG ketika mengalami koreksi. Selain area support, ada potensi juga bagi IHSG kembali melakukan tes daripada area trendline yang sudah di breakout beberapa waktu yang lalu. Jadi area support sekaligus area trendline akan bertemu di kisaran area 6.777 sampai 6.746. Kalau kita ukur bersama teman-teman dari area high yang ada di sini 6.971, IHSG setidaknya sudah turun 2,78% ya. Penurunan yang lumayan setelah sebelumnya memang naik lumayan kencang juga teman-teman. Dalam beberapa waktu naik kencang sekali dan turunnya juga tidak kalah kencang. Jadi teman-teman bisa perhatikan area support terdekat 6777, 6746. Dan ketika IHSG koreksi, tentu saham-saham yang berkorelasi erat akan bernasib sama ya teman-teman. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai kesempatan buy on weakness. Dan selain itu, kalau kita lihat transaksi hari ini berdasarkan data rti.co.id, total transaksi sebesar 10,4 triliun. Dan yang menarik adalah asing sudah 2 hari berturut-turut melakukan net foreign sale sebesar 356,89 miliar. Dimana kalau kita cek net foreign-nya sekitar 6 saham pertama ya teman-teman. Ada saham Telkom, saham BBCA, ada Bank Mandiri, ada Adaro, Bank BNI, dan BTPS. Jadi memang bisa kita lihat bersama bahwa dari 6 saham yang ada, 3 diantaranya adalah big banks dan juga Telkom, yang membuat IHSG hari ini kembali tertekan. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada kalau mau buy on weakness di saham-saham yang berkorelasi erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup melemah ya teman-teman, 0,75%. Setelah beberapa hari terakhir mencoba breakout dari area 6.700, sayangnya belum berhasil ya. Walaupun sempat break, bahkan sempat menyentuh kisaran area 6.775 sebelum akhirnya kembali turun ke bawah area 6.700. Untuk area support kita boleh kasih kesempatan ASI turun sampai 6.275 ataupun 6.200 teman-teman. Kenapa? Karena ketika ASI ini false break, maka ada potensi dia turun ke area supportnya dan ini bisa menjadi inverted head and shoulders. Yang di sebelah kiri adalah left shouldernya, lalu ini adalah headnya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi 6.200 adalah hal yang sangat menarik untuk saham ASI. Kalau teman-teman mau menunggu dulu konfirmasi ASI-nya bisa breakout 6.700 juga tidak ada masalah. Karena kalau berhasil break 6.700 akan mengkonfirmasi rounding bottom yang artinya
ada potensi naik jauh lebih tinggi dari area target yang terdekat 7.350. Dan target 7.350 sendiri merupakan target cup and handle setelah breakout area 6.275. Jadi kalau kita lihat area support yang ada 6275 6200 harusnya menjadi area yang cukup kuat, karena selain memang area left shoulder-nya di sana, area tersebut juga merupakan area neckline daripada cup and handle pattern. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada, tetapi kalau ternyata 6200-nya jebol, ada potensi turun ya teman-teman, kembali ke 6100 atau bahkan ke area 6000 kembali. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware Indonesia Tbk pada perdagangan ini ditutup positif 1,35%. Bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa beberapa waktu saham S Hardware ini berhasil menyentuh area support di kisaran 436 sampai area 426. Terpantau beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 17 April juga masih mampu bertahan di area supportnya. Dan kalau kita lihat teman-teman, area resisten terdekat di 490. Kalau kita sedikit berandai-andai, misalnya saham ACES ini berhasil lanjut naik serta breakout dari 490, maka akan membuat sebuah pola yaitu double bottom. Perlu diingat, double bottom itu artinya resisten yang harus di breakout dulu. Kalau ternyata terkonfirmasi breakout double bottom dan ada potensi kembali menguat, setidaknya menuju ke area 580 kembali. Tetapi kalau area 436, 426 nya tertembus, ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya bagi saham S Hardware. Jadi untuk sementara area support kuatnya di 436, 426, silahkan teman-teman perhatikan. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Saham Unilever teman-teman sudah beberapa hari terakhir ya ditutup doji. Tepatnya sudah 3 hari terakhir ditutup doji, bahkan pada perdagangan kemarin low-nya tuh sempat nyentuh area 4280 ya. Sempat turun sampai 4280, tetapi yang menarik kembali close di atas 4400. Kalau kita lihat bersama, sebenarnya Unilever sempat sideways ya teman-teman. Sempat sideways cukup lebar dengan range 4.370 sampai 4.050. Posisinya sekarang sudah breakout, bahkan breakoutnya didukung dengan volume. Dan 3 hari terakhir walaupun doji, tapi dojinya kembali close di atas 4.370. Artinya secara peluang kenaikan jauh lebih besar ya teman-teman, karena masih terus mampu bertahan di atas area 4270. Dan kalau kita ukur ataupun area 4370, kalau kita ukur potensi kenaikannya, bisa saja saham Unilever kembali menguat menuju ke area resisten di kisaran 4700. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, jelas bahwa area 4370 sampai area 4300 bisa menjadi area yang cukup baik untuk buy on weakness dengan target ke 4700. Ataupun kalau ternyata Unilever-nya kembali menguat, tidak menutup kemungkinan Unilever-nya bisa menutup area gap down di 4920 sampai kisaran area 4770. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa Unilever sempat diguyur cukup kencang ke bawah dari area 5000 turun sampai area 4000 sekitar 20-an persen dan meninggalkan gap besar di sana. Jadi kalau dikasih kesempatan turun, harusnya cukup menarik untuk menutup area gap tersebut. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ICBP. Saham ICBP teman-teman di time frame daily hari ini naik 3,37%.
secara tidak langsung berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders ya. Salah satu pola yang memiliki potensi kenaikan lumayan harusnya. Kalau kita lihat memang ini adalah time frame weekly, jadi weekly-nya harus terkonfirmasi sampai akhir minggu ini untuk bisa memastikan ICBP-nya break dari area 10.600. Tetapi kalau kita pakai data yang ada, hari ini close-nya sudah di 10.750. Dan potensi kenaikan terdekat berada di area 12.200 sebagai target kenaikan daripada cup and handle dengan area neckline di kisaran 9.425. Dan kalau bisa lanjut naik, ada potensi ke 14.200 sebagai target daripada inverted head and shoulders, yang dimana posisinya sekarang sudah breakout. Walaupun memang kita harus menunggu closing ya teman-teman, untuk memastikan ICBP-nya close di atas area resisten. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness 10.600, 10.400 silahkan pantau. Bahkan kalau turun sampai 10.000 pun masih sangat menarik untuk saham ICBP. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham ya teman-teman. Yang pertama adalah saham ASI, saham ACES, saham ICBP, dan Unilever. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.